Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Abdullah Mahruz SPD, yang saya hormati Dewan Guru seluruhnya dan anak-anakku sekalian rahimahullah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh berkah. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya mengharap nantinya di hari akhir mendapat syafaat dari kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian rahimahullah, pada kesempatan hari ini, detik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina syakhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bikasratil ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anakku sekalian rahimahullah, berpesan kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali-wali Allah atau awliya Allahi, orang yang rajin beribadah kepada Allah, lam yanalu sa'ata rahmatillah, orang yang beribadah itu tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, wa ridwanihi, dan ridhani Allah, bikasratil ibadah, sebab dia itu kebanyakan ibadah." Jadi para wali, beliau itu tidak akan mendapatkan
nikmatnya ibadah, tidak akan mendapatkan rahmatnya ibadah, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebab ibadahnya. Tapi katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mendapatkan rahmatnya ibadah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala jika orang beribadah tersebut orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin puasa akan mendapatkan nikmatnya ibadah, rahmat dari ibadah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut belum melakukan sesuatu dengan cara memberikan sebagian hartanya untuk bersedekah di jalan Allah dan tidak terlalu senang menumpuk-numpuk dunia. Itu katanya. Lam yakin naluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Dia akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah kalau orang itu mau sedikit menyisihkan hartanya, menyisihkan sebagian daripada yang ia miliki untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, baik itu untuk pembangunan masjid, ya, untuk pembangunan madrasah, atau yang kecil-kecil. Anak-anakku sekalian kecil-kecil seperti takjil, enggak berikan takjil itu, atau Jumat berkah dan lain sebagainya. Sebab apa? Orang yang dermawan, orang yang suka memberi, katanya Nabi kepada Sayyidina Ali, as-sakhiyyu qaribun minallahi wa qaribun min rahmati. Orang yang dermawan, orang yang suka memberi, itu qaribun minallah, orang itu dekat dengan Allah. Orang itu selalu hatinya qalbuhu mu'allaqun billah, hatinya selalu tergantung kepada Allah. Atau Allah itu akan suka kepada orang atau anak-anak yang mau bersedekah. Wa ba'idun min azabihi. Orang yang mau bersedekah, anak yang suka bersedekah, itu jauh atau dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka, dan sebaliknya wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun min rahmati. Orang yang kikir, orang yang pedit, ya, itu jauh dari Allah. Ya. Ba'idun min rahmati, dia itu jauh dari rahmatnya Allah. Tapi dekat, wa qaribun min azabihi, dia itu akan dekat dengan azab Allah. Karena apa? Karena dia itu pelit, karena dia itu kikir. Allah itu tidak suka kepada orang yang bakhil, orang yang medit. Karena apa? Orang yang medit itu nantinya dia itu ditutup pintu masuk surga dan dibuka lebar-lebar bagi orang yang tidak mau bersedekah pintu neraka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu bersabda kepada Sayyidina Ali, mengatakan begini,
Ra'aitu maktuban ala babil jannati. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali bahwasanya orang yang kikir, yang tidak mau mendermakan sebagian dari hartanya, di pintu masuk surga itu tertulis namanya anta muharramun. Kamu itu haram masuk ke dalam surga. Itu orang yang kikir ya. Orang yang kikir akan diharamkan masuk surga. Ala kulli bakhilin, kepada orang-orang yang medit. Dan juga kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Dan kepada anak-anak yang suka adul-adul, yang juga madul. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Haram bagi anak durhaka kepada orang tua, haram bagi anak yang suka ngadu-ngadu untuk masuk surga. Kalau tulisannya, anta muharramun. Ada namanya, kamu itu haram untuk masuk surga. Makanya, mulai dari kecil kalian dibiasakan di sekolahan. Ya, ada yang namanya jariyah. 1.000, 2.000, tambah banyak pahalanya, tambah banyak yang disedekahkan, tambah banyak juga pahalanya. Sudah diajarkan semuanya. Ya, di sekolahan kalian suka memberi kepada temannya, diajarkan berbuat baik kepada temannya, diajarkan. Ini namanya orang yang sahiyun. Dia itu namanya luman. Dia itu dermawan. Kenapa? Bumi, neraka sama surga itu pernah ngadu kepada Allah ya. Pertama adalah surga ngadu kepada Allah, yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Surga itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Itu katanya surga. 5 khalaqtani, untuk siapa aku diciptakan. Itu katanya surga. Jadi qala, kemudian dijawab, lisakhiyin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang dermawan. Yang pertama, yang kedua, wataqiyin, dan orang-orang yang bertakwa. Disiapkan kepada orang yang dermawan, disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa jawabannya surga kepadanya? Jawabannya, raditu, saya ridho. Surga itu Allah ciptakan dan dia ridho jika untuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ridho surga itu. Ini beberapa kebaikan yang nantinya akan diterima oleh surga. Sebaliknya neraka juga berkata, ya Rabbi, lima khalaqtani. Neraka itu berkata, ya Allah, buat apa saya diciptakan? Kemudian dijawab, likulli bakhilin. Neraka itu salah satunya diciptakan untuk orang yang kikir, orang yang tidak mau menyisihkan sebagian dari hartanya untuk bersedekah di jalan Allah. Begitu juga neraka diciptakan untuk orang-orang yang sombong, mutakabbirin, orang yang sombong, orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling kuat, orang yang merasa dirinya paling pintar, sehingga dengan kekuasaannya, dengan kepintarannya,
dia berbangga-bangga, menganggap orang lain ada di bawahnya. Pasti semuanya orang butuh kepada saya, katanya orang sombong. Lah orang sombong ini tempatnya di neraka dan diharamkan baginya untuk masuk surga. Dia harus bertobat dulu. Bertobat, kalau udah bertobat nanti akan diterima oleh Allah pahalanya. Ya. Jadi seperti itu. Sampai ada cerita, ceritakan ini ada ceritanya. Suatu saat itu ada cerita. Saya pernah cerita ke anak-anak itu begini. Ada orang alim mau pergi ke Kufah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pada waktu itu adalah musim haji. Ya. Di dalam perjalanannya setelah dia menyiapkan seluruh kebutuhannya, di dalam perjalanan menuju ke Mekah, dia itu bertemu dengan orang yang makan makanan yang sudah dibuang. Kemudian dihampiri oleh orang tersebut dan berkata, "Hei, kenapa kamu kok makan makanan yang sudah dibuang?" Kemudian orang yang bertanya tersebut diusirnya, "Sudah, kamu gak usah bertanya-tanya, udah pergi aja kamu." Sampai 3 kali orang itu bertanya kepada orang yang makan makanan yang sudah dibuang, makanan yang sudah basi, makanan yang sudah jadi bangkai. Kemudian dia bercerita, "Saya makan makanan ini karena sudah lebih atau sudah 3 hari tidak makan. Makanya saya terpaksa makan makanan yang sudah dibuat, makan makanan yang sudah basi, makan bangkai, saya bawa pulang, kemudian saya masak kembali dan saya kasihkan kepada anak-anak saya." Akhirnya orang yang tadi mau pergi ke Mekah gak jadi. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, diisilah ontanya itu penuh dengan makanan. Penuh dengan makanan. Kemudian dibawa kembali menemui orang yang tadi makan makanan yang sudah basi. Tidak ditemukan di tempatnya, dia mencari ke rumahnya dan ketemulah di rumahnya. Setelah ketemu, apa yang dibawa oleh orang tersebut dikasihkan semuanya. Dikasihkan kepada orang yang tadinya makan makanan basi, termasuk onta-ontanya dikasihkan semuanya. Akhirnya orangnya itu berterima kasih sebab kebaikan orang yang sudah memberi hartanya tersebut. Kemudian orang itu menetap di tempat itu karena sudah lewat musim haji. Dia itu ke Mekah mau naik haji. Karena sudah lewat musim haji, dia menetap di situ, kemudian kembali ke rumahnya setelah semua orang yang ibadah haji pulang. Di kampungnya orang tersebut banyak diceritakan. Kebaikan-kebaikannya diceritakan oleh orang kampung. Ada yang mengatakan, saya bertemu dengan, katakanlah namanya Abdul Razak. Namanya Abdul Razak, saya bertemu Abdul Razak di Mekah. Saya sholat berjamaah bersama. Ada yang bercerita Abdul Razak ngajak saya makan bersama. Ada yang bercerita saya ditolong ketika saya tidak punya uang di Mekah. Semuanya orang itu bercerita kebaikannya dia di Mekah. Padahal dia sendiri tidak pernah ke Mekah. Tidak jadi melaksanakan ibadah hajinya. Kenapa? Karena dia itu menolong orang yang kelaparan tadi. Sehingga waktu ibadah hajinya terlewatkan, dia tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan tidur. Pada saat tidur, bermimpilah orang tersebut
bahwasanya amalan-amalan yang dia lakukan berupa sedekah tersebut diterima oleh Allah, termasuk niatnya untuk naik haji diterima oleh Allah, sehingga orang-orang menceritakan kebaikannya dia di Mekah. Dia itu orangnya tidak hadir orangnya tidak datang ke depan, tapi kebaikannya diceritakan di Mekah, seakan-akan dia itu ada wujudnya. Memang benar, ya anak-anakku sekalian, ada wujudnya. Sebab dia itu digantikan oleh malaikat yang menyerupai dirinya. Sebab malaikat itu suka kepada orang yang baik. Suka kepada orang yang baik, makanya berbuatlah baik supaya kamu itu disukai oleh Allah dan malaikat. Malaikat itu kalau suka kepada manusia, dia itu yastaghfirunallah. Malaikat itu akan selalu meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Intinya anak-anakku sekalian, satu yang bisa saya simpulkan pertama adalah belajarlah bersedekah biar mendapatkan ridho, rahmat, dan bisa masuk surga. Yang kedua, jadilah anak yang baik kepada orang tua. Jangan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, jangan menjadi anak yang suka ngadu-ngadu, yang suka madul-madul, adul-adul, atau yang suka ngadu domba. Yang keempat, jangan menjadi anak yang sombong, karena semuanya itu tidak disukai baik oleh Allah, malaikat maupun manusia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat dan menjadi ilmu. Semoga anak-anakku semuanya itu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak yang dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi rahmat manusia dan mendapatkan semangat ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.